Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kembali kita bertemu dalam program Zoom. Hari ini kembali kita melanjutkan membahas akan Injil Matius. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami kembali melanjutkan pelajaran kitab Matius ini. Tuhan tolong bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami melihat betapa indahnya hidup ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hidup ini berbuah-buah dan kami siap bertemu Tuhan ketika Engkau datang menjemput kepunyaannya. Layakan sucikan hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita lanjutkan membahas Injil Matius tentang Tuhan Yesus menyembuhkan akan ibu mertua Petrus. Ya, kita melihat di dalam Injil Matius, judulnya hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dari judul ini kita melihat berarti Petrus menikah. Petrus bukan seorang selibat. Petrus menikah, punya istri, dan punya ibu mertua. Tidak dijelaskan tentang ayah mertuanya. Kemungkinan ayah mertuanya sudah meninggal, sehingga yang ada adalah ibu mertua, dan mereka tinggal bersama dengan Petrus. Dan di sini kita melihat bahwa bukan hanya Petrus yang menikah, kalau kita melihat Paulus pun juga menikah, dan menurut tradisi Paulus menikah, dan istrinya itu sudah meninggal, sehingga dia hidup seorang diri dalam pelayanan sampai akhir hidupnya. Itu bisa kita lihat dari catatan 1 Korintus 7 ayat 8-9, dikatakan bahwa kepada orang yang tidak menikah dan para janda-janda, saya berkata bahwa adalah baik kalau mereka tinggal dalam keadaan sendiri seperti saya. Berarti dia pernah menikah, dia punya istri, dan sekarang dia hidup seorang diri. Dan sekarang jadi masalah, mengapakah gereja-gereja atau satu ajaran mengajar bahwa seorang pemimpin tidak boleh menikah. Kecuali ada panggilan khusus, kita melihat semua tokoh-tokoh Alkitab mereka menikah, kecuali dipanggil khusus oleh Tuhan dengan panggilan khusus. Di sini kita melihat ada kehidupan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ayat 14-17 dari Matius 8. Ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus di Kapernaum, dia melihat ibu mertuanya sedang terbaring sakit di ranjang dengan sakit panas. Dia memegang tangannya dan sakit panas pun meninggalkan dia, dan ibu ini segera bangkit berdiri dan melayani Tuhan. Ketika sore hari tiba, mereka di sini adalah para murid-murid, membawa kepada Tuhan Yesus banyak orang yang di bawah kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan Tuhan Yesus mengusir akan roh-roh jahat dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dan dia memulihkan orang yang sakit, dan semua yang sakit dengan menyatakan otoritas dia sebagai Mesias. Maka dia memenuhi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dia yang sudah memikul kelemahan kita, dan dia yang sudah membawa, mengangkat segala sakit penyakit kita. Ini yang kita lihat dari kisah Matius 8:14-17. Dikatakan Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus. Di sini kita melihat rupanya Petrus bukanlah seorang nelayan miskin. Dia termasuk nelayan cukup berada, sehingga dia bisa bukan hanya menampung istrinya, bahkan keluarga istrinya. Dan dia, istrinya dan ibu mertuanya senang sekali untuk melayani Tuhan Yesus ketika Tuhan datang ke rumahnya, berkunjung ke rumah Petrus. Dan kita lihat di sini dalam beberapa catatan, Tuhan Yesus sering kali ke rumah
Petrus untuk makan dan beristirahat. Dan sekarang ketika ibu mertua Petrus sakit, mereka orang-orang di rumahnya datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa ibu mertua Petrus sakit. Dan ketika Tuhan melihat ibu mertuanya Petrus sedang terbaring sakit di ranjang karena demam. Kalau kita lihat perbandingkan dengan Markus pasal 1 ayat 30, dikatakan ibu mertua Simon sedang terbaring sakit karena demam, dan tiba-tiba dan segera mereka memberitahukan Tuhan Yesus mengenai ibu mertuanya Petrus. Lukas pasal 4 berkata, ketika sekarang ibu mertua Petrus, ibu mertua Simon sedang menderita karena demam yang tinggi, dan mereka memberitahukan kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia. Ibu mertua Petrus baru saja sakit dengan demam yang sangat tinggi, dan dia adalah seseorang yang senantiasa mendukung pelayanan Tuhan Yesus, mendukung dalam hal kebutuhan logistik, yaitu makanannya, makanan bagi Tuhan Yesus dan bagi murid-muridnya. Dan sakit panas di sini bisa berbagai variasi, bisa kemungkinan karena bakteri ataupun karena Salmonella typhosa atau karena infeksi yang lainnya, dan itu yang membuat ibu ini tidak berdaya dan terbaring di atas ranjang. Dan kalau kita lihat bahwa ibu mertua ini adalah seorang yang sangat hebat, orang yang luar biasa, karena membuat orang-orang di sekitarnya begitu cepat meresponi kalau dia mengalami sakit. Waktu dia mengalami kesusahan, sakit, orang segera cepat respon karena ibu ini adalah orang yang besar, orang yang suka menolong, sehingga orang-orang sekitarnya peduli dengan kondisi ibu ini. Dan sekarang, mengapakah orang-orang pada saat itu sungguh-sungguh memerlukan mujizat? Kita tahu mujizat adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, oleh orang-orang banyak saat itu. Mengapa orang-orang banyak sangat membutuhkan mujizat? Karena kebutuhan akan medis itu masih terbatas. Jadi kemajuan dunia kedokteran, kemudian kemajuan dalam pengobatan masih terbatas, dan selain itu obat-obat dan resep obat itu sangat mahal, sehingga selain karena terbatas, kurang, dan harganya mahal, maka mereka sangat bergantung kepada mujizat-mujizat. Dan kenapa sekarang orang-orang zaman sekarang justru meremehkan dan tidak peduli, menganggap itu tidak berguna, tidak penting akan mujizat-mujizat bagi mereka. Kami tidak butuh hal itu. Kenapa orang sekarang sepertinya cuek terhadap mujizat? Karena salah satu kutipan dari Brother Yun mengatakan karena di dunia barat mereka punya insurans, mereka punya asuransi. Jadi setiap orang sakit pasti ada asuransi kesehatan yang siap menopangnya. Nah, kalau orang miskin gimana? Kalau orang miskin ya ada asuransi dari pemerintah yang mereka bisa peroleh, dan itu pengobatan gratis 100% ditanggung pemerintah. Jadi perlu mujizat? Buat apa? Kita punya insurans, kita punya pengobatan gratis semuanya. Tidak butuh. Buat apa lagi mujizat? Karena semua sudah terpenuhi dan kami tidak butuh hal-hal seperti itu. Selain itu mereka juga menyatakan tidak percaya Allah. Mereka lebih percaya akan hal-hal lain. Ya, mereka percaya akan dunia kedokteran, mereka percaya akan kekuatan medis, kekuatan obat. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan karena mereka anggap saya bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan Tuhan buat apa? Jadi saat itu makanya sampai saat ini banyak orang tidak perlu, mereka sangat
cuek terhadap mujizat karena mereka tidak butuh hal itu. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya? Caranya sangat simpel, caranya tidak aneh-aneh, caranya tidak rumit. Kalau kita lihat dalam Injil Matius, dia memegang tangan ibu mertua Petrus. Dia memegang tangannya. Dan saya coba urutkan, dalam Injil Lukas dikatakan dia mengusir akan sakit panas itu. Jadi kalau kita lihat kronologinya, menurut Matius dipegang dulu tangannya, kemudian Injil Lukas berkata dia mengusir akan sakit panasnya, kemudian menurut Markus, Tuhan Yesus mengangkat dia, menyuruh dia untuk berdiri. Bayangkan sedang sakit panas, terbaring sakit, Tuhan usir sakit penyakit panasnya, dan saat itu Tuhan suruh berdiri. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya tidak tahu persis usia ibu mertua ini, tetapi yang jelas dalam kondisi yang sakit, yang masih lemah, Tuhan suruh dia berdiri untuk menyatakan imannya, untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu mampu untuk membuat ibu ini berdiri, walaupun kondisinya amat lemah. Dan bagaimanakah respon ibu mertua Petrus yang saat itu mengalami mujizat kesembuhan? Saat itu juga, ketika sakit panas itu ditengking, diusir keluar, dia segera sembuh dan dia bisa segera berdiri, walaupun sudah berhari-hari dia terbaring sakit, sudah berjam-jam dia begitu lemas, begitu lemah, begitu sakit kondisi tubuhnya. Dan saat itu juga disembuhkan. Dan apa reaksi dia? Apa yang dia lakukan? Apa respon dia? Apa tanggapan? Apa ya jawaban dia? Maka saat itu juga yang dia lakukan setelah dia sembuh, maka dia melayani Tuhan Yesus. Dia segera melayani Tuhan. Dia bukan seorang yang pemalas, dia segera melayani. Melayani apa? Dia tentu mempersiapkan makanan, mengolah makanan, kemudian mengundang orang, ayo makan bersama. Dan tujuan hidupnya bagi dia adalah melayani Tuhan melalui makanan, masakan, dan mempersiapkan makanan itu. Jadi ada berbagai cara orang melayani. Ada orang yang suka masak, ya tentu dengan masakannya. Dia menyajikan makanan, dia masak dan mengundang orang datang, dan saat itu ada firman sampaikan, ada mujizat yang terjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Ada orang yang suka musik, yang dia ahli di musik, tentu dia melayani Tuhan dengan musiknya. Dia memainkan musik di gereja, memainkan musik di paduan suara. Ada orang yang punya suara yang bagus, dia melayani dengan suaranya, baik sebagai pemimpin liturgi, sebagai singer, sebagai worship team, dan sebagainya yang menyangkut dengan musik, dengan suaranya, atau di paduan suara. Seorang yang punya hati untuk menasehati, yang punya hati untuk berbelas kasihan, tentu melayani dengan caranya masing-masing. Dan setiap orang bisa melayani dengan cara dan gayanya masing-masing, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk membawa banyak jiwa datang kepadanya. Dan bagaimanakah dengan pelayanan murid-murid? Kalau ibu mertua Petrus sudah melayani dengan memasak makanan atau mempersiapkan makanan, murid-muridnya sendiri bagaimana? Alkitab mencatat mereka, murid-murid itu, membawa kepada Tuhan Yesus banyak orang yang di bawah kuasa iblis, dan Tuhan Yesus mengusir roh-roh iblis itu dengan satu perkataan, dengan firman-Nya, dan menyembuhkan yang sakit, dan mereka yang sakit, dan memulihkan kesehatan orang yang sakit. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi menyembuhkan, dan yang dilakukan oleh murid-murid adalah membawa orang kepadanya, membawa orang kepada Tuhan Yesus. Tentu tidaklah mudah untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Apalagi untuk zaman sekarang, tentulah tidak mudah.
sebelum membawa orang tentu ada hal-hal yang harus disiapkan. Murid-murid tentu mereka sudah banyak bersaksi, banyak menceritakan akan kebaikan Tuhan, dan mereka berhasil memikat hati orang sehingga mereka bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Dan bagi kita sekarang, tentu kita bisa dengan berbuat baik dan memberi makanan, memberi bantuan, memberi nasihat, menyatakan kasih sebelum kita membawa orang ke gereja, sebelum kita membawa orang mengenal Kristus. Tentu ada hal yang ditabur, ada hal yang harus ditanam supaya orang mulai terpikat, orang merasakan akan kasih itu, dan orang mulai mau ikut kalau kita menuntun mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang dilakukan murid-murid. Mereka berhasil membawa orang kepada Kristus karena mereka sendiri sudah menabur sebelumnya. Sehingga banyak orang yang mau ikut, mau dengar, dan mengalami kesembuhan itu. Dan ada dua cara dalam menyembuhkan orang sakit. Jadi ini yang harus kita perhatikan sebagai poin yang terakhir. Kalau ada orang sakit, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita menghadapi orang sakit. Pertama, kita menyadari bahwa orang itu bisa sakit karena adanya kuasa kegelapan. Karena ini pengaruh kuasa kegelapan, maka orang itu menjadi sakit, ya. Itu bisa karena dia ada hubungan dengan kuasa kegelapan, atau dia mengalami kutukan, atau dia mengalami guna-guna atau sebagainya. Maka kuasa iblis itu harus dipatahkan, harus dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus. Maka kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, karena sakit itu berkenaan dengan kuasa kegelapan, maka orang itu harus didoakan, orang itu harus dibasuh dengan darah Kristus, dan kita hanya mengatakan oleh darah Kristus engkau disucikan, engkau disembuhkan, oleh darah Kristus engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Dan karena kuasa kegelapan hanya bisa dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh karena darah Kristus Yesus. Jadi pertama, orang bisa sakit akibat dari kuasa kegelapan karena dia pernah bermain dengan kuasa kegelapan, atau dia pernah berhubungan dengan orang-orang pintar, atau dia pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, atau dia sedang disantet, diguna-gunai. Ada orang yang ingin menjerumuskan, ada orang yang mencelakakan dia sehingga dia sakit. Maka hanya dengan darah Kristus dan oleh karena nama Kristus Yesus, maka orang ini dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Yang jadi tentu menghadapi sakit penyakit ini, kita perlu mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam darahnya. Yang kedua, perlu kita juga cermati, orang sakit tidak seluruhnya karena kuasa kegelapan. Orang itu sakit, karena penyakit, karena bakteri, karena virus, karena sakit penyakit yang datangnya dari bukan dari kuasa kegelapan. Dan tentu dalam hal ini kita perlu mendoakan kesembuhan, mengusir sakit penyakit itu, dan jangan lupa membawa atau memeriksa orang ini ke dokter. Perlu penanganan secara medis karena ini bukan berkenaan dengan kuasa kegelapan, dan Tuhan sudah memberkati orang-orang untuk bisa disembuhkan melalui tangan dokter. Dokter adalah kepanjangan tangan Tuhan, dan obat juga adalah mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Jadi jangan pantang, jangan anti dengan dokter, dengan obat, karena ini juga adalah bagian mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita pada masa kini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih bergantung, melayani Engkau dalam posisi apapun, dalam jabatan apapun, sesuai dengan karunia talenta yang sudah Tuhan berikan. Ajarkan kami Tuhan, sebelum membawa orang kepada Tuhan Yesus, kami terlebih dahulu menabur benih kasih, menyatakan kasih itu dengan perbuatan baik,
supaya bisa memikat hati. Mereka melihat kasih Kristus dalam hidup kami, sehingga mereka tertarik untuk mau ikut Tuhan. Ajarkan kami juga untuk bijaksana melihat ketika ada seorang sakit, apakah ini karena kuasa kegelapan atau karena ini sakit penyakit. Sehingga kami bisa dengan penanganan yang bijaksana memulihkan, menyembuhkan orang yang sakit itu. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, bantu jemaat-Mu untuk lebih mengerti akan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.